Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagai seorang dai, saya bukan ulama, hanya dai biasa. Yang saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk mencegah dan menguatkan mental kita. Salah satu yang paling berpengaruh untuk menguatkan mental seseorang itu adalah as-thiqah billah. Percaya, yakin, berpegang, berpasrah, berserah kepada Allah. Itu yang paling berpengaruh pada kita. Sehingga kalau misalnya kita kuat sikohnya kepada Allah. Selanjutnya saya nggak akan terjemahin lagi ya. As-sikoh artinya percaya, berpegang, yakin, pasrah, tawakal dan seterusnya. Ini varian yang sangat luas. Semakin kita sikoh kepada Allah, itu tuh kita tuh seperti pohon yang akarnya itu lebih panjang daripada batangnya, sehingga badai angin apapun tidak akan menumbangkan pohon itu. Badai sosial media, badai mantan, badai kerjaan, badai pemilu, badai apalagi sosial, badai karir, badai apalagi apapun badainya nggak bikin kita tumbang. Mungkin goyang ya, namanya juga kena angin, tapi nggak akan tumbang. Apa akarnya? Akarnya tuh thiqah billah. Di mana akar itu tumbuh? Di dalam hati. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tetapi di dalam hati. Bahkan bukan di sini. Bukan di pakaian. Bukan di sini. Tasbih. Dia tumbuhnya di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita mau memeriksa apakah saya punya akar yang kuat, jangan periksa ininya. Jangan periksa ininya. Jangan periksa pakaiannya dulu, penampilannya dulu, lisannya. Tapi masing-masing coba periksa hatinya sendiri-sendiri. Tidak untuk menilai orang lain. Karena kita nggak mungkin menilai isi hati orang kan. Sehingga no judgment. Kita nggak menghakimi orang lain. Coba periksa hati kita. Seberapa kuat kita yakin kepada Allah. Sehingga ketika kita yakin kepada Allah, apapun situasinya, musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, ini pohon tetap berdiri tegak, bahkan dia terus berbuah kullahinin biizni rabbiha. Setiap waktu dengan izin dari Rabbnya. Asluha thabit. Akarnya kuat. Makanya selama 2 tahun terakhir kan saya cukup serius juga belajar tentang living with the nature ya. Karena bikin pesantren alam, saya belajar lagi tentang pohon, tentang hutan, tentang tanah. Ada satu buku judulnya The Miracle Life of Plants. Keajaiban kehidupannya tanaman atau pohon. Ternyata pohon itu kalau ditanam dari biji, awalnya kan biji atau benih ya, ditanam di tanah, maka pertama dia tumbuh, dia nggak tumbuh ke atas. Pertama dia tumbuh ke bawah dulu. Sehingga orang yang nggak ngerti tentang dunia farming, dia akan ngerasa ini kenapa nggak tumbuh-tumbuh sih? Udah seminggu saya nanam biji ini kok nggak kelihatan daunnya, kok nggak kelihatan batangnya? Karena pohon itu secara fitrah tumbuhnya ke dalam dulu, ke bawah dulu. Baru kemudian kalau bawahnya udah bagus, udah siap, udah kuat, baru tumbuh ke atas. Begitu juga harusnya seorang manusia mukmin. Kata Allah, asluha tsabit. Tumbuh dulu ke dalam kalau mau kuat. Ke dalam mana? Tanahnya, wadahnya apa? Wadahnya adalah hati. Inilah tanah untuk tumbuhnya iman. Ditumbuhkan dulu nih ke dalam. Dan biasanya akarnya lebih panjang daripada pohonnya. Jadi kalau pohonnya 1 meter, bisa jadi akarnya 3 meter. Salah satunya itu yang akar wangi itu. Kita di kawasan kita punya akar wangi. Kayak semacam ilalang. Dan sekarang lagi saripati dari getahnya itu lagi mahal dipakai buat bahan utama parfum. Akar wangi itu juga berfungsi ke tanah itu menjaga tanah supaya nggak longsor. Dia ngikat tanah. Akar wangi itu kalau di atasnya 1 meter, di bawahnya itu bisa 4 meter lebih. Jadi lebih panjang akarnya daripada batangnya. Allah memberikan kepada kita isyarat tentang pertumbuhan yang baik lewat tanaman, lewat semesta, lewat alam yang Allah sebut juga di surat Ibrahim. Asluha tsabit.
Sehingga kalau kita mau kuat dengan berbagai macam dinamika hidup, dikasih ujian, dikasih kesenangan, dikasih ujian, dikasih kesenangan, tapi nggak roboh, nggak tumbang, kuncinya ada di seberapa kuat akar iman dan thikoh kita kepada Allah. Ini berlaku untuk semua masalah kita. Untuk semua masalah kita. Apa yang akan kita hadapi ke depan misalnya? Ustadz, saya ini lagi nyusun skripsi. Masalahnya ada apa? Masalahnya pembimbingnya galak, killer. Udah 3 kali saya ngajuin judul, ditolak terus. Ustadz, saya sekarang lagi nyusun lagi nyusun rencana mau menikah. Masalahnya apa? Belum ada calon. Ustadz, saya sekarang lagi ada masalah pengen masuk ke legislatif misalnya. Masalahnya apa? Nggak tahu jadi apa enggak, ikhtiar dulu aja. Apapun yang akan kita jalanin, Ustadz saya pengen jadi pengusaha, apalagi pengusaha. Resikonya luar biasa ya. Saya mau kerjasama sama teman saya ngemodalin, dia ngerjain. Berapa modalnya? 200 juta Ustadz. Dan itu kayaknya tabungan saya habis tuh. Ada resiko? Ada. Terus gimana cara kalau misalnya terjadi dinamika? Misalnya dinamikanya kita rugi, dinamikanya kita bermasalah, dinamikanya kita nggak jadi, atau apapun dinamika yang intinya adalah di luar harapan kita, supaya kita nggak tumbang, supaya kita tegar, supaya kita sabar, atau kalau dinamikanya justru yang kita harapkan, jadi, atau misalnya sukses, atau misalnya skripsinya diterima, nilainya bagus, atau misalnya untungnya besar, nggak bikin kita lupa diri, kemudian semakin jauh dari Allah dan membawa kita kepada kebinasaan sendiri. Gimana caranya biar kita tetap teguh dalam kebaikan, dalam keadaan sarra atau dalam keadaan dharra? Dalam keadaan dikasih nikmat atau dalam keadaan dikasih ujian? Tetap dalam keadaan tegak, dalam keadaan sehat seperti pohon. Harus kuat akar iman dan thikoh kepada Allah. Saya teringat kisah. Jadi sebelum saya bahas kisah, kalau kita mau mengukur iman kita kuat apa enggak di dalam hati, salah satu caranya adalah coba perhatikan selama ini. Kalau kita punya masalah, nih ada masalah nih. Tiba-tiba kan masalah itu datang kan? Tiba-tiba datang masalah. Siapa yang pertama kita pikirkan? Yang langsung spontan ya, bukan setelah sejam, 2 jam. Spontan. Ada masalah, langsung siapa yang pertama kita pikirkan? Atau apa yang pertama kita pikirkan? Bisa orang tua, bisa juga masalah itu sendiri, bisa juga pembuat masalahnya, bisa juga orang-orang yang kita harapin bisa nolongin kita. Pertanyaannya, pernah nggak Allah menjadi yang pertama kali sebelum yang lain terfikirkan ketika kita ditimpa masalah saat itu juga? Disitulah iman teman-teman. Dan disitulah jalan keluar, disitulah kita bisa survive. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا